Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini pada para siswa-siswaku? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran materi hari ini, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Selesai. Boleh tahu siapa yang tidak hadir hari ini? Untuk sekretaris, boleh nanti diminta absennya ya. Oke, baik, langsung kita masuk ke materi pelajaran hari ini ya. Nah, materi pelajaran hari ini kita lanjutkan yaitu puisi. Nah, ada yang tahu nggak di sini puisi apa? Apa itu dari pengertian puisi? Baik, di sini saya akan menjelaskan ya. Nah, dari jawaban kalian itu ada bermacam-macam. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi. Puisi itu termasuk salah satu bentuk karya sastra yang banyak disukai karena disajikan dalam bahasa yang indah dan sifatnya yang imajinatif. Bahkan puisi juga dianggap sebagai rangkaian kata-kata yang menggambarkan perasaan dari si penulisnya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larit dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gumbahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Nah, ada menurut James Rivers, seorang penulis Inggris ya, yang dikenal karena puisi, drama, dan sastranya. Nah, dia itu mengatakan bahwa pengertian puisi itu adalah ekspresi bahasa yang kaya dan penuh dengan daya pikat. Nah, di sini ada yang tahu nggak dari ciri-ciri puisi? Boleh tahu nggak nih siapa yang tahu dari ciri-ciri puisi? Baik, ciri-ciri puisi itu ada dua. Nah, yaitu puisi lama dan puisi baru. Nah, kalau puisi lama ini merupakan puisi yang terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah kata dalam satu bait. Terus jumlah kata dalam satu barisnya itu, lalu ada persajakan atau rima. Nah, banyak suku kata di setiap baris dan irama. Dari ciri-ciri puisi lama ini, tak diketahui nama pengarangnya. Merupakan sastra lisan karena disampaikan dari mulut ke mulut. Sangat terikat akan aturan-aturan, misalnya seperti jumlah tiap bait, jumlah suku kata ataupun rimanya. Nah, kalau puisi baru perbedaannya itu merupakan puisi yang tidak terikat oleh aturan dan bentuknya lebih bebas daripada puisi lama dan segi jumlah baris, suku kata ataupun rima. Nah, ciri-ciri puisi baru ini yang pertama yang mempunyai bentuk yang rapi, simetris gitu kan. Nah, persajakan akhirnya itu teratur. Terus menggunakan pola sajak, pantun, dan syair, meskipun dengan pola lain. Terus umumnya mempunyai 4 seuntai. Lalu setiap baris atasnya itu sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Nah, lalu setiap gantranya terdiri dari 2 kata dan 4-5 suku kata. Nah, lalu ada jenis-jenis puisi. Kalian tahu nggak sih apa itu jenis-jenis puisi? Nah, jenis-jenis puisi di sini itu ada beberapa jenis-jenis puisi. Yang pertama itu ada puisi naratif. Nah, dalam puisi naratif ini mengungkapkan suatu cerita. Puisi ini terbagi ada 2 macam ya. 2 macam. Yang pertama yang pertama itu ada balada. Dan yang kedua itu ada romansa. Balada ini puisi yang berisi tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Nah, kalau romansa ini
itu jenis puisi cerita yang memakai bahasa romantik. Nah, bahasa romantik yang berisi kisah percintaan, lalu yang diselingi perkelahian dan petualang. Nah, seperti itu. Lalu pada jenis puisi, lirik itu terbagi ke dalam beberapa macam. Nah, yakni elegi, terus serenada dan ode. Nah, elegi ini adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Contohnya Elegi Jakarta karya Asrul Sani yang mengungkapkan perasaan duka penyair di kota Jakarta. Sedangkan serenada merupakan sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada sendiri itu bermakna nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Lalu ada yang terakhir itu ode. Nah, ode ini adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, umumnya tokoh yang dikagumi sesuatu hal atau suatu keadaan. Contohnya seperti di Ponorogo, karya Khairil Anwar, dan ode buat proklamator karya Leon Agusta. Nah, yang ketiga ini ada puisi deskriptif. Nah, dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan ataupun peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi yang tersebut termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif. Misalnya satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Nah, satire ini adalah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Sedangkan puisi kritik sosial ini adalah puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair ini terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Nah, kesan penyair ini juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan penyair terhadap suatu hal. Nah, mungkin itu ya materi kita hari ini dan beberapa penjelasannya yang bisa saya berikan kepada kalian. Mungkin nanti untuk materi selanjutnya bisa kita pelajari. Baik, materi hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.